Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa taraham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratal muhtaromin, ulama anal aizah, para peserta pendidikan kader ulama angkatan 15 yang saya muliakan sekaligus saya banggakan. Pada perkuliahan kita di pagi hari ini mungkin waktu kita tidak akan banyak ya. Seharusnya tadi kita mulai jam 7, tapi sepertinya kita baru akan siap sekarang sudah menginjak jam 8 kurang 10 menit. Nanti jam 9 akan ada webinar. Jadi saya sebisa mungkin waktu saya tidak akan banyak karena nanti juga butuh persiapan ya para peserta untuk mempersiapkan webinar jam 9. Baik, tadi sudah dibacakan oleh moderator CV saya. Saya juga sama seperti antum semua. Saya juga alumni pendidikan kader ulama PKU. Saya angkatan 11. Di MUI saya juga pengurus ketua komisi ekonomi ya, atau komisi pemberdayaan ekonomi umat MUI Kabupaten Bogor. Profesi saya sehari-hari, saya aktif di beberapa organisasi yang concern dengan perekonomian, salah satunya Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES Pusat. Kemudian saya juga sebagai praktisi saya bekerja di Bank Syariah Indonesia Pusat, Jakarta. Saya mendapatkan mandat untuk memberikan perkuliahan dengan tema ekonomi Islam ya. Nah, saya karena waktunya cukup pendek, sebenarnya saya sudah siapkan materi ini untuk 2 SKS, tapi karena pendek, baik saya akan coba merangkum ya. Kira-kira saya akan bicara 3 hal ya. Yang pertama terkait sejarah, kemudian pemikirannya, dan yang ketiga ruang lingkupnya. Nah ini saya kalau saya sampaikan secara detail nanti akan cukup banyak memakan waktu. Saya coba ringkas saja nanti sehingga masih ada kesempatan kita untuk berdiskusi atau berdialog. Saya mulai dari perbandingan periodisasi pemikiran ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Nah sesungguhnya dunia pemikiran ekonomi ini semacam terjadi semacam bergantian, di mana kalau kita tahu periodisasinya memang dimulai dari sejarah konvensional. Biasanya kita menyebut dengan periodisasi sebelum Masehi atau periode klasik. Sebelum Masehi itu artinya sebelum ditemukannya kalender Masehi. Nah, biasanya dihitung mundur. Nah, kita mulai dari masa Xenophon. Ini pemikiran ekonomi konvensional. Xenophon ini kira-kira sekitar tahun 440 sampai 355 sebelum Masehi. Nah, di sisi kanan, ya, kalau tampak di sana, di sisi kanan itu ada pemikiran Islam. Di sana belum tampak karena memang Islam belum ada ya pada saat itu ya. Artinya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW memang belum lahir.
Kemudian yang kedua yang kita sudah kenal adalah yang sering waktu kita masa-masa kita kuliah ya, Plato. Ada yang belum pernah dengar nama Plato di sini? Sudah lah ya, sudah semua ya. Plato itu juga masa abad sebelum Masehi. Jadi masuk dalam periodisasi masa klasik, yaitu abad atau tahun abad kelima ya, yaitu tahun 427 abad kelima sebelum Masehi atau 427 sampai 237 sebelum Masehi. Kemudian Aristoteles, tokohnya tiga ini ya, 350 sebelum Masehi. Jadi Xenophon, Plato, Aristoteles ini sebenarnya adalah seorang filosof. Seorang filosof, tapi pemikiran-pemikirannya itu melahirkan melahirkan dialektika yang menggerakkan, menginspirasi tentang perekonomian pada saat itu. Kalau basicnya adalah tiga orang ini, ya, Xenophon, Plato, dan Aristoteles adalah seorang filosof. Nah, mulailah kemudian masuk pada abad pertama ya. Ketika di waktu abad pertama ini, ya pasti ya namanya abad Masehi ya. Waktu itu dimulai dengan Bible ya. Jadi Bible itu kitabnya kitabnya bangsa Nasrani waktu itu, disebut sebagai masa skolastik. Jadi kira-kira abad pertama sampai dengan abad 11 Masehi. Nah, di masa itu yang terkenal ya di ekonom konvensional itu adalah ada Santa Thomas Aquinas atau biasa disebut sebagai Thomas Aquinas. Ini mulai ketika tahun 1270 Masehi. Jadi yang dijadikan basis pendekatannya adalah Bible ya. Kemudian ada Albertus Magnus ya. Albertus Magnus ini sekitar 1206 sampai 1280 Masehi. Jadi masa-masa disebutnya itu masa-masa peletakan awal ekonomi konvensional di masa Islam masih proses penataan. Makanya kalau kita lihat di sebelah kanan ya, pada abad 1 sampai 11 Masehi ini atau sekitar kalau masa Rasulullah itu kan kira-kira sekitar 613 sampai 632 ya. Nah, ini di masa-masa ini Rasulullah ini sebagai salah satu pelaku bisnis waktu itu ya. Jadi kalau di awal-awal Rasulullah itu kan kita tahu bahwa Rasulullah dulu sebelum menjadi seorang Rasul dan seorang Nabi, Rasulullah lebih dahulu dikenal sebagai seorang Al-Amin, yang dalam sejarah kita tahu beliau banyak berinteraksi dengan pedagang-pedagang di negara luar ya, di negara luar Arab, dengan beliau bermudharabah atau bersyirkah dengan Siti Khadijah saat itu. Tapi waktu itu belum ada suatu teori gitu ya, belum diteorikan oleh kalangan-kalangan masa-masa sahabat Rasulullah waktu itu. Nah, Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ilmu dan hukum. Di fase pertama muncul, kemudian ekonomi Islam itu mulai bergerak ya, mulai bergerak masif itu adalah pada masa-masa Daulah Abbasiyah sesungguhnya. Nah, tapi kemudian proses perkembangannya itu kan dimulai dari kalau kita bicara tentang praktek ekonomi syariah, itu dimulai pada masa setelah Rasulullah bahkan ya, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin, kemudian masa Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah. Nah, di masa Daulah Abbasiyah ini sekitar abad 8 sampai 11 Masehi, ini merupakan masa-masa Renaissance ya, atau masa-masa keemasan Islam. Di masa ini biasa dikenal sebagai peletak dasar ekonomi syariah, ekonomi Islam. Siapa itu? Ada tokoh seperti Abu Yusuf, Abu Ubaid, Al-Daudi, Syafi'i, ya, Imam Syafi'i ya, Abu Hanifah dan lain-lain.
Imam Syafi'i dan Abu Hanifah ini memang selain seorang pemikir dalam bidang akidah ya, dalam bidang fikih, dalam bidang keagamaan gitu, tapi beliau juga memberikan beberapa konsep-konsep ekonomi syariah pada saat itu yang dijadikan peletak dasar, dijadikan rujukan sampai dengan hari ini. Nah, kita masuk kepada periodisasi Daulah Abbasiyah. Nah, yang menarik ya, pada saat keemasan Islam, ya, ketika puncak kejayaan Islam, yaitu pada masa Daulah Abbasiyah abad 11 sampai 15 Masehi. Di sisi lain terjadi di barat, di konvensional terjadi apa yang disebut sebagai the dark age ya, atau great gap ya. Jadi barat itu selama 500 tahun mengalami kehitaman ya, dunia hitam lah, mengalami kegelapan. Ekonomi mundur, peradaban mundur ya. Bahkan pada masa itu diceritakan ketika di Daulah Abbasiyah itu, ketika Islam pada puncaknya, itu orang-orang barat itu ketika ketemu umat Islam ya, itu mereka itu senang. Kenapa? Karena umat Islam itu bersih, wangi gitu ya, bajunya bagus-bagus itu. Nah, di Eropa sendiri itu mereka masih waktu itu belum menggunakan sabun gitu, belum menggunakan pewangi dan sebagainya. Jadi Islam pada saat itu benar-benar menjadi suatu peradaban yang luar biasa. Nah, sampai kemudian terjadi pada masa kemunduran Baghdad ya. Abbasiyah itu kan runtuhnya dimulai dari kemunduran Baghdad ya. Kemunduran Baghdad yang jatuh di tangan Mongol, kemudian dinasti dilanjutkan turun-temurun di Mesir sampai kemudian jatuh ke Turki ya. Nah, di masa-masa itu di konvensional mengalami beberapa kemunduran gitu. Dan di sisi kanan pada masa sebelum kemunduran Islam itu telah melahirkan beberapa pemikiran ya. Yang pertama di fase kedua ini adalah Al-Ghazali misalnya, kemudian Al-Mawardi, Ibnu Hazm gitu, terus Ibnu Taimiyah, Abu Ishaq Al-Shatibi, terus Ibnu Khaldun dan Al-Makrizi. Nah, Al-Makrizi ini sendiri diyakini merupakan penemu peletak dasar ilmu akuntansi, penemu angka 0. Dulu angka 0 itu belum ditemukan. Jadi angka itu dimulai dari angka 1. Mulai angka 1 sampai dengan dan seterusnya. Nah, begitu kemudian dikerangkakan dalam suatu teori akuntansi, itu susah sekali untuk membuat satu skema balancing, itu susah sekali. Nah, kemudian hebatnya Al-Makrizi itu menemukan teori tentang angka 0 gitu. Nah, angka 0 ini yang berfungsi sebagai balancing. Kita kebayang kalau pada waktu itu tidak ditemukan angka 0, mungkin matematika tidak akan sesempurna hari ini. Ya. Nah, ini diakui atau tidak, Al-Makrizi adalah sebagai peletak dasar penemuan angka 0. Dan itu pada masa-masa fase kedua ya. Fase pertama kan fase Rasulullah dan sahabat gitu. Dan juga Bani Umayyah. Nah, di Bani Abbasiyah ini mungkin bahkan tokoh-tokohnya ini banyak pemikiran-pemikiran Islam yang dikutip pada waktu itu. Beberapa pemikiran ekonomi Islam ya banyak dikutip tanda-tanda dan juga teori-teorinya pada masa-masa ekonomi klasik gitu, neoklasik gitu. Misalnya kayak teori Pareto ya. Teori Pareto ini ada dalam kitab Nahjul Balaghah ya, Imam Ali. Teori Pareto itu begini. Ketika menghampiri suatu persoalan ekonomi, maka diambillah beberapa angka yang mewakili, yang kira-kira angka itu representatif dan menggambarkan apa yang terjadi. Misalnya teori Pareto misalnya kayak ada 10 angka ya, 1 sampai dengan 10. Dari 10 angka tadi bobotnya misalnya angka 1 bobotnya 30, angka 2 bobotnya 15, angka 3 bobotnya 35. Nah, angka 4 sampai dengan angka 10 itu bobotnya cuma 1 digit, 1, 2 atau 3, 4, 5.
Nah, teori Pareto itu menggambarkan betapa sesungguhnya angka 10 tadi, 1 sampai 10 itu cukup diwakili dengan 3 angka. Yaitu angka 1, 2, dan 3. Karena bobot dari ketiga angka tersebut telah menggambarkan jumlah dari angka yang ada di sebaran angka tersebut. Nah, itu yang menemukan adalah sesungguhnya teori Pareto yang sekarang banyak digunakan oleh para peneliti dalam membuat teori apa sekarang? Kalau menjelang Pilpres ada apa? Survei. Betul ya? Survei atau sekarang mungkin sudah mulai ya. Pada masa-masa menjelang 2024 seperti ini sudah mulai disurvei itu. Yang memiliki suara terbanyak, apa istilahnya? Yang paling diminati, calon presiden yang paling diminati hari ini misalnya. Tokoh paling populer, itu pakai teori Pareto. Bagaimana bisa misalnya penduduk Indonesia sekarang jumlahnya sekitar berapa? 270 juta ya. Terus kemudian bisa menggambarkan apa yang terjadi. Apa yang sesungguhnya diinginkan oleh pemilih di Indonesia. Itu pakai teori itu sesungguhnya. Nah, ini sudah ditemukan pada masa fase kedua atau Abbasiyah, yaitu yang menemukan adalah teori Pareto Imam Ali. Nanti teman-teman bisa cari kitabnya ya. Kitabnya namanya Nahjul Balaghah. Kemudian yang kedua, Imam Ghazali ya. Imam Ghazali ini dalam Ihya Ulumuddin itu ada satu bagian yang ternyata disadur atau di apa namanya? Teorinya itu kemudian diubah dijadikan satu teori namanya Barhebralus. Teori Barhebralus itu mengutip persis apa yang ada di Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Kenapa? Karena teori Pareto dan Barhebralus ini baru muncul kemudian ketika kemunduran Islam, terus kemudian Barat mulai bangkit. Kapan itu? Yaitu di fase ketiga. Ya, di fase ketiga ini Islam mengalami kemunduran yang luar biasa pada saat itu. Ditandai dengan mundurnya keruntuhan Baghdad, kemudian Islam nggak karu-karuan, pecah kemana-mana. Ya, perang terjadi di mana-mana lah, kira-kira begitu ya. Sampai terakhir semakin kecil, dan menyisakan satu peradaban di Turki Utsmani. Nah, pada masa itu terjadi kemunduran pemikiran ekonomi di dunia Muslim. Sedangkan dunia Barat mulai bangkit. Nah, memang selalu begitu ya. Di saat Barat mengalami pemikiran ekonomi, Islam belum ada waktu itu. Terus kemudian Barat mengalami kemunduran, di saat yang sama Islam sedang mengalami masa kejayaan. Begitu Islam kemudian mengalami keruntuhan pada masa itu, Barat mulai bangkit yang disebut sebagai masa Renaissance Barat. Ya. Di masa itu tokoh-tokohnya adalah Jean Bodin, kemudian ada Thomas Moon, ada J.B. Colbert, terus kemudian William Petty. Ini pada fase ketiga ini mereka banyak sekali ya mengutip teori-teori pemikiran Islam seperti tadi yang saya sebutkan, seperti Al-Ghazali, kemudian Al-Maqrizi dan sebagainya dikutip dalam suatu teori. Nah, masalahnya adalah pada masa itu ya, kesalahan terbesar pada masa itu adalah teori-teori dan juga karya-karya pemikir Islam itu memang dimusnahkan pada masa itu. Dan di Barat belum mengenal tentang teori yang itu sebenarnya dimulai dari Islam. Ya. Kalau teman-teman menuliskan karya tulis, bikin skripsi, tesis, disertasi atau bikin jurnal, yang teman lakukan ketika teman-teman menemukan suatu pemikiran orang, teman-teman mengutip atau tidak? Mengutip ya. Mengutip dan disebutkan kutipan ke siapa? Betul nggak? Itu teori itu kaidahnya seperti itu. Dan ternyata kaidah itu adalah dimulai dari tradisi Islam. Di Islam itu, misalnya seperti Imam Syafi'i ketika menuliskan salah satu karyanya, beliau menyampaikan bahwa itu penyempurnaan atau bantahan atau bahkan menguatkan pendapatnya imam sebelumnya, Imam Malik. Tapi kalau di Barat waktu itu belum ada itu adat seperti itu. Ya, mereka nulis aja, seolah-olah itu menjadi pemikiran yang genuine dari mereka. Mereka belum memiliki tradisi proses adaptasi dalam pengkutipan.
Dan ternyata itu dimulai dari tradisi Islam. Misalnya kalau kita bahkan sampai hari ini dalam tradisi Islam itu kitab-kitab klasik ya, Sarah Matan, itu kan sebenarnya tradisi intelektualitas kaidah ilmiah kan. Sarah Matan itu kan artinya seorang pembuat karya tulis ya, kitab itu, dia tidak kemudian merasa bahwa saya penulis satu-satunya kitab ini, karya ini, tapi merujuk kepada ulama-ulama sebelumnya. Nah, tradisi itu yang sekarang disepakati dalam penulisan jurnal ilmiah itu sebenarnya dimulai dari tradisi Islam. Nah, di masa tadi ya, disebut sebagai merkantilisme. Ya, merkantilisme ini adalah kira-kira ekonomi itu harus diatur oleh suatu negara, ya. Diatur oleh suatu negara melalui lembaga-lembaga yang kuat. Nah, di periode ini kita masuk kepada periode fisiokratis ya. Ini tokohnya adalah Quesnay. Nah, di fase ini sekitar abad 16 banyak buku-buku pemikir muslim yang hilang dan dikutip serta dialih bahasakan. Dihilangkan sejaknya. Makanya pada masa itu Islam seolah-olah sudah tidak ada suaranya gitu ya. Muncullah kemudian fase masa klasik dan neoklasik ya. Seperti David Hume, kemudian Adam Smith, David Ricardo, Robert Malthus, J.B. Say dan J.S. Mill. Nah, di masa ini pemikir ekonomi klasik ini menyatakan bahwa ekonomi itu harus diatur oleh negara, ya, harus diatur oleh negara. Nah, ini kemudian dikritik pada fase berikutnya, yaitu pada masa sosialisme komunitas atau komunitas bersama ya. Di masa ini ada tokohnya Robert Owen, Charles Fourier dan Louis Blanc. Di masa ini adalah masa-masa kritik terhadap neoklasik ya. Kritik terhadap neoklasik, kemudian kritik awal terhadap bentuk merkantilisme. Nah, baru kemudian muncul kapitalis dan sosialis yang berseteru pada masa itu. Di sisi barat ya, di sisi barat itu ada pertarungan antara sosialis dan kapitalis. Sosialis versus kapitalis, Marxis. Nah, tokoh-tokohnya seperti Mill, kemudian Karl Marx, Engels, Keynes dan Marshall. Teori Marx ya atau Marxian ya. Teori Marx ini merupakan kritik terhadap ekonomi ala kapitalis. Ya. Kalau kapitalis itu menghendaki adanya sebuah kebebasan market ya, kebebasan pasar, bagaimana kemudian ekonomi itu biarkan saja bertarung dan dimenangkan oleh orang yang memiliki modal. Nah, sedangkan Marxisme itu membatasi bahwa harusnya ekonomi itu diatur oleh suatu negara atau suatu lembaga untuk didistribusikan secara adil kepada masyarakat dan dibagi secara sama. Nah, di sisi Islam mulailah muncul tokoh-tokoh setelah Islam mengalami kemunduran yang begitu lama, muncullah tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani dan Syekh Waliullah. Nah, barulah kemudian masuk di fase abad 20 sampai sekarang ya. Nah, di masa ini di Barat masih tetap kuat ya, dan hari ini kita juga tahu bahwa Barat masih menguasai pemikiran-pemikiran ekonomi, mulai dari Simon Kuhn, kemudian W. Rostow, Lenin, kemudian Milton Friedman. Nah, di masa kalau kita dengan penjelasan tadi ya, di masa-masa itu fase pertama sampai dengan fase kedua dan fase ketiga, ini kira-kira bisa kita simpulkan di fase pertama ya, sampai dengan 450 Hijriah, meliputi para penemu dan pendiri dalam bidang hukum fuqaha. Di antara mereka yang menuliskan karyanya adalah di bidang ekonomi ya, khusus di bidang ekonomi itu ada Abu Yusuf, kemudian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kemudian Abu Ubaid, Yahya bin Umar, Al-Mawardi dan Ibnu Hazm. Di masa-masa ini teori ekonomi Islam bertarung dengan teori Barat pada masa itu. Di fase kedua atau di tokoh berikutnya adalah tokoh intelektual seperti Imam Ghazali yang karya-karyanya banyak dikutip oleh Barat, kemudian Ibnu Taimiyah,
dan Ibnu Khaldun. Nah, di fase ketiga, yaitu 500 tahun terakhir ya, ini ada Syekh Waliullah, kemudian Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad Abduh ya, dan Muhammad Iqbal, serta para beberapa pemikir. Nah, kita hari ini kita mengalami satu masa di mana kita hampir belum memiliki satu tokoh ekonomi Islam di level dunia ya, yang mampu mengembalikan kembali kejayaan Islam. Nah, tapi gejala-gejala kita untuk menuju ke kebangkitan ekonomi Islam ini sudah mulai tampak ya. Kalau kita lihat misalnya seperti pemikiran-pemikiran yang sudah mulai, fenomena yang terjadi misalnya lah akhir-akhir ini ekonomi syariah ini sudah, ekonomi Islam ya, atau biasa disebut ekonomi Islam atau ekonomi syariah, sudah mulai menjadi salah satu the way of alternatif ya, menjadi satu jalan alternatif. Misalnya kayak di Indonesia ya, Indonesia ini sudah mengenal dual system dalam perbankan itu, ada bank konvensional dan bank syariah. Dan bank syariah ini juga kita tahu beberapa waktu yang lalu ya, sekitar tanggal 1 Februari pada waktu itu pemerintah membuat suatu kebijakan merger 3 bank. Ada Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan BRI Syariah. Merger ini juga berdampak cukup signifikan. Misalnya aset perbankan syariah yang sebelumnya dari sisi aset bank syariah itu selalu juara urutannya, urutan kacang ya, urutan paling belakang. Begitu dilakukan merger 3 bank ini, bank syariah yang namanya sekarang Bank Syariah Indonesia ini sekarang menempati peringkat 7 dibandingkan dengan bank konvensional. Jadi sudah masuk top 10 atau top 10 perbankan nasional. Kalau kita lihat secara aset kan sekarang yang paling tinggi itu adalah Bank Mandiri ya, asetnya paling besar ya. Kemudian Bank BRI, ketiga Bank BCA, keempat Bank BNI, kelima Bank CIMB Niaga, dan keenam adalah Bank BTN, dan ketujuh adalah BSI, Bank Syariah Indonesia, yang baru merger beberapa waktu yang lalu. Kenapa? Karena dengan merger Bank Syariah Indonesia ini akan memiliki jaringan yang juga cukup luas ya. Nasabahnya sekarang 15 juta. Bayangkan kalau Bank Syariah itu masih kecil-kecil gitu ya, di mana-mana ada, gitu. Ya akan gitu-gitu aja. Itu menggambarkan Islam itu memang seharusnya menjadi satu kekuatan bersama. Kalau Islam masih seperti ini ya, masih menjadi satu kelompok-kelompok yang kecil-kecil yang terpisah-pisah begitu, apalagi kita hampir saja pecah ya. Fenomena politik DKI waktu itu kan hampir mendorong umat itu terpecah gitu. Pilpres ya. Nah, ini suatu hal yang sebenarnya sudah cukup digambarkan ya, bahwa keterkecilan itu tidak akan bisa mampu bersaing di global. Nah, merger bank syariah ini juga diharapkan bisa mendorong perekonomian nasional terdampak gitu. Misalnya diproyeksikan para ahli ekonomi pada pasca merger bank syariah ini, bank syariah akan masuk dalam top 10 global, akan masuk ke dalam 10 pemain bank syariah dunia. Apakah itu mungkin? Sangat mungkin. Kenapa? Karena di Indonesia sudah punya marketnya. Di Indonesia kita sudah punya sudah punya market jumlahnya 270 juta. Mayoritas adalah umat Islam. Umat Islam dengan jumlah penduduk terbesar di dunia itu adalah di Indonesia. Artinya kalau bicara ekonomi syariah harusnya memang marketnya di Indonesia. Nah, ini yang bertahun-tahun tidak pernah disiapkan oleh negara. Nah, baru kemudian setahun terakhir atau mungkin 5 tahun terakhir lah ya, negara mulai concern ya. 5 tahun terakhir negara mulai concern bagaimana bank syariah, ekonomi syariah ini tidak hanya sebagai punya-punyaan gitu, yang penting punya gitu, tapi bisa bersaing di level nasional dan global. Nah, salah satu caranya adalah bagaimana institusi syariah ini ada satu lembaga yang mewakilinya. Misalnya kayak bank syariah itu penting. Kayak di Malaysia bahkan sekarang market share syariah itu bank syariah sudah di atas konvensional. Karena memang di sana sudah dimulai dari puluhan tahun yang lalu. Nah, Indonesia kan baru beberapa tahun terakhir saja.
Ya ini kan masalah apa ya? Masalah keberpihakan ya. Ya mudah-mudahan aja trennya ke depan nanti siapapun presiden yang terpilih, siapapun pejabat yang mengisi ruang-ruang pemerintahan itu masih on track gitu ya. Tidak hanya Islam itu tidak hanya menjadi jargon besar ya. Islam itu tidak hanya diasosiasikan sebagai kerumunan. Nah, selama ini kan Islam itu peristiwa terakhir kan menggambarkan Islam itu hanya sekedar kerumunan. Nah, tapi lebih dari itu harusnya Islam digambarkan sebagai suatu kebijakan yang menjadikan Islam ini sebagai sebuah kekuatan, misalnya kekuatan ekonomi dunia misalnya. Sangat mungkin dilakukan. Kenapa? Kalau kita lihat ya, konsep pemikiran ekonomi Islam ini menjadi konsep yang banyak diminati. Saya kasih contoh misalnya di bank syariah. Di bank syariah yang belum banyak diketahui oleh publik bahwa nasabahnya ini juga tidak hanya orang-orang muslim. Orang-orang non-muslim itu banyak yang menjadi nasabah bank syariah. Kenapa? Karena merasa lebih nyaman di bank syariah. Lebih adil. Dalam berbisnis itu kan yang membedakan konsep perbankan syariah dengan konvensional itu kan, kalau di konvensional itu menempatkan antara debitur dengan kreditur. Hubungannya itu tidak setara. Nasabah dengan bank. Tapi di bank syariah itu konsepnya dibangun dalam konteks kemitraan. Jadi hubungan yang sejajar antara perbankan dengan antara bank dengan nasabah, antara sohibul mal dengan mudharib, antara para musyarik, gitu. Antara yang berjualan dan yang beli. Nah ini sebagai konsep terakhir ya, sebelum kita buka sesi diskusi, konsep pemikiran Islam itu yang unik dan ini menjadi suatu diskursus di tingkat internasional adalah konsep maslahah. Ini yang tidak dimiliki dalam konvensional. Konvensional itu hanya mengenal yang penting win-win solution. Win-win solution itu artinya apa? Artinya dalam konteks itu adalah yang penting orang itu mau dan menerima, gitu ya. Tapi dalam konsep maslahah itu tidak hanya sekedar win-win solution. Tapi bagaimana maslahah itu adalah memberikan suatu dampak yang baik tidak hanya kepada orang yang bertransaksi tapi juga lingkungan di sekitarnya. Nah ini yang dibangun dalam konsep syariah. Kemudian teori kita akan banyak sekali, waktunya nggak cukup ya. Teori ekonomi Islam itu ada konsep maslahah, kemudian konsep permintaan dan penawaran yang digambarkan oleh Al-Ghazali. Bagaimana Al-Ghazali itu membuat satu rumusan permintaan dan penawaran. Itu sebenarnya dirumuskan dari Imam Ghazali itu, bahwa kalau permintaannya semakin tinggi maka penawarannya akan semakin tinggi. Tapi kalau permintaannya semakin rendah, penawarannya akan ikut rendah. Nah, kemudian teori tentang harga, teori tentang laba, Imam Ghazali. Nanti slide-nya bisa dibaca ya. Kemudian fungsi uang. Nah, Al-Ghazali juga punya pendapat tentang uang itu. Kalau menurut teori Barat, bahwa uang itu adalah segalanya. Money is everything. Teori Barat. Tapi kalau Imam Ghazali ini menjelaskan bahwa ada namanya unit of count dan medium of exchange. Jadi menurut Imam Ghazali, uang itu hanya berfungsi sebagai alat tukar saja. Sehingga ya, uang ini sebagai suatu ukuran nilai. Dia tidak akan bernilai kalau uang itu diam. Uang itu baru ada nilainya ketika uang itu digunakan transaksi. Nah makanya konsep ini yang kemudian membedakan uang itu kalau dilakukan dalam teori Imam Ghazali harusnya tidak ada inflasi. Nah karena uang itu kemudian dimaknai masyarakat konvensional itu adalah dengan cara seperti ini ya, maka inflasi uang semakin didiamkan itu akan semakin turun nilainya. Tapi begitu baru berguna kalau digunakan transaksi. Nah kemudian konsep Imam Ghazali mengatakan bahwa uang itu tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan semua harga. Kita lihat misalnya pemikiran siapa lagi? Pemikiran Ibnu Taimiyah gitu ya, dalam kitabnya Majmu' Fatwa itu menggambarkan betapa harga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran
yang digunakan dalam bentuk jual beli. Jadi uang itu ditentukan oleh harga. Nilai uang mungkin sama-sama 10.000, tapi pada saat itu 10.000 itu bisa sangat berharga, bisa menjadi tidak berharga sama sekali. Misalnya 10.000 bagi orang yang penghasilan satu bulannya 100.000 itu akan sangat berharga. Tapi 10.000 bagi orang yang penghasilan 1 miliar itu tidak berharga sama sekali. Nah, kemudian konsep kurva permintaan meningkat, penawaran menurun. Nah, ya, ada grafiknya itu. Itu juga sudah dijelaskan pada masa-masa awal dan masa peradaban Islam di masa Abbasiyah. Kemudian mekanisme harga, ya, ini juga kita ada konsep iwat al-misil, saman al-misil dan sebagainya. Kemudian regulasi harga, konsep price intervention yang zalim, price intervention yang adil. Nah, price intervention ini, ya, konsep harga yang ditentukan oleh suatu negara. Satu lagi adalah konsep harga yang ditentukan oleh suatu lembaga. Kira-kira lebih adil mana? Harga itu ditentukan oleh negara atau ditentukan oleh market? Ditentukan negara. Kalau ditentukan negara itu berarti konsepnya komunisme, sosialisme. Kalau ditetapkan oleh market itu adalah konsep liberalisme kapitalisme. Nah, kita itu memilih yang mana sebenarnya? Nah, Islam itu mengambil jalan tengah. Islam membolehkan negara mengatur, tapi cara pengaturannya itu adalah parsipatori, yaitu negara menterwakilkan masyarakat dalam hal membebaskan masyarakat menjual barang, tapi juga memberikan agar di suatu negara itu tidak terjadi dominasi, tidak terjadi hegemoni harga, kartel-kartel dan sebagainya. Kalau di di teori ilmu konvensional kan kartel itu diperbolehkan, tapi di Indonesia kan kartel ada undang-undangnya, nggak boleh, ya. Nah, itu sebenarnya sudah mengadopsi sistem syariah sebenarnya. Kemudian tokoh-tokoh yang bisa kita pelajari. Oke, kita akan saya kembalikan kepada moderator. Kita akan diskusi, tapi waktunya juga tidak banyak. Saya persilahkan. Baik, langsung dijawab aja, ya. Pertanyaannya sulit, khas aktivis mahasiswa. Apalagi kalau sudah bicara tentang materialisme dialektika, itu bahasannya adalah akan panjang. Bicara tentang teori alienasi Marxisme itu akan panjang. Tapi kira-kira gini, yang pertama saya bantu jawab untuk konsep merger bank syariah, ya. Jadi merger bank syariah ini sekali lagi kita harus apresiasi dan kita syukuri, ya. Kita apresiasi pemerintah dan kita syukuri. Kenapa? Karena ini menjadi satu langkah awal yang penting. Karena kalau kita bicara ingin menjadikan ekonomi syariah ini sebagai the way of alternative, itu akan sangat sulit kalau kita tidak menemukan momentum. Nah, momentum bank syariah ini adalah suatu hal yang baik dan kita perlu apresiasi kepada negara. Berikutnya, kenapa merger dilakukan namun dampaknya belum terasa? Dampak secara market share. Market share kita sekarang masih sekitar 8%. Dulu 5%, begitu merger ya naik cuma 3%. Tapi ada fenomena yang menarik ketika apa yang terjadi di Aceh. Di Aceh itu pemerintah Aceh mengambil suatu inisiatif untuk membuat apa yang disebut sebagai konon. Konon di Aceh itu kira-kira di Aceh tidak diperkenankan lagi beroperasi bank syariah. Sehingga di Aceh itu hanya ada 2 bank hari ini. Yaitu yang pertama adalah Bank Aceh, yang kedua adalah Bank Syariah Indonesia. Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan bank swasta yang lain pilihannya 2, mau berubah menjadi syariah atau pergi dari Aceh. Nah, itu yang terjadi di Aceh. Sehingga apa? Di Aceh
market share-nya menjadi tinggi perbankan syariahnya. Nah, pertanyaannya tadi adalah apakah itu mungkin diterapkan di daerah-daerah lain seperti di Bogor atau bahkan lebih luas lagi secara nasional? Ya jawabannya mungkin saja. Tapi memang pertimbangannya akan sangat panjang. Misalnya pertimbangan operasional. Ya. Kita lihat di Aceh prosesnya juga proses migrasinya juga tidak mudah. Misalnya sistem transaksinya itu juga tidak semulus yang kita bayangkan di sana. Kesiapan infrastrukturnya, kesiapan SDM-nya gitu ya. Terus kesiapan operasionalisasinya itu juga tidak mudah. Nah, memang di Aceh menemukan momentum karena di Aceh itu memang wilayah khusus ya, wilayah khusus syariah lah. Nah, tapi memang prosesnya juga akan panjang sekali. Proses konon itu sudah dimulai sejak tahun 2019 di Aceh. Proses menjadikan Bank Aceh menjadikan di Aceh itu tidak diperkenan lagi ada bank konvensional. Sekarang sudah memasuki tahun kedua apa ketiga ya 2021 ini, prosesnya juga belum mulus. Di sana juga masih terjadi beberapa ATM yang tidak aktif gitu ya. Terus prosesnya masih cukup struggling. Nah, ini yang ini yang menjadi satu pemikiran gitu. Kira-kira kalau di Indonesia kemudian ada satu fatwa, ya mungkin kalau MUI sudah jelas ya mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank itu haram gitu ya. Tapi kalau kita lihat misalnya kayak di ormas lain, ormas besar lain misalnya kayak di Nahdlatul Ulama, itu Nahdlatul Ulama itu belum secara strict mengatakan bahwa bunga bank di Indonesia itu bisa dikategorikan ke dalam riba. Misalnya kayak apa yang disampaikan oleh Kiai Farid Masdar Mas'udi ya, menyampaikan bahwa bunga bank di Indonesia itu belum bisa dikategorikan riba. Mungkin melihat beberapa konteks ya. Konteksnya apa? Konteksnya memang mungkin salah satunya adalah apakah secara persentase itu sudah dikategorikan sebagai hal yang zalim misalnya, atau dengan pendekatan lain misalnya apakah Indonesia ini siap gitu tiba-tiba langsung diubah semuanya menjadi bank syariah, apakah sudah siap? Nah, tentunya kita belajar dari konteks yang ada di Aceh itu prosesnya memang akan sangat panjang. Nah, tapi saya setuju dengan apabila kita mulai merancang gitu ya, menjadikan ekonomi syariah ini dengan motornya adalah perbankan syariah dimulai dengan daerah-daerah istimewa tertentu. Misalnya sekarang kalau saya dengar NTB di Mataram sana juga sudah mulai ingin mengambil satu jalan untuk mengkonversi menjadi bank syariah, perbankannya menjadi bank syariah. Semakin banyak daerah-daerah yang akan melakukan itu juga akan membantu negara mengambil sebuah keputusan ketika di wilayah mana bank syariah itu bisa dijadikan salah satu alternatif sehingga dual banking system ini bisa berjalan tidak hanya bank syariah sebagai pelengkap tapi benar-benar sebagai sebuah alternatif. Nah, ini soal keberpihakan ya. Kita lihat nanti negara akan berperan seperti apa. Nah, semoga langkah BSI menjadi bank merger ini juga akan diikuti langkah-langkah berikutnya. Seperti tadi bagaimana menjadikan daerah-daerah tertentu mungkin sekarang sudah mulai muncul wisata halal dan sebagainya. Itu juga menjadi dorongan dan pemantiknya. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan terkait inflasi. Inflasi itu adalah kalau kita pelajari tentang teori uang itu sebagai sebuah keniscayaan. Kenapa? Karena memang peristiwa inflasi itu kan dimulai ketika dunia menyepakati shifting mata uang dari emas ke uang kertas. Ya. Kenapa? Karena ada pemikiran begini ya, emas itu jumlahnya akan semakin karena proses penambangan itu akan semakin lama semakin habis ya. Emas itu kan bukan sesuatu yang bisa terbarukan ya. Terus kemudian jumlah manusia semakin bertambah. Yang berikutnya emas juga tidak praktis untuk dibawa, tidak dimasukkan dompet dan sebagainya. Nah, kemudian diprakarsailah kemudian menggunakan teori
uang kertas gitu. Nah dulu awal mulanya penerbitan uang kertas oleh suatu negara itu harus diimbangi di belakangnya itu adalah dengan jumlah emas tertentu. Ya, sisi kirinya menerbitkan uang kertas, di sisi kanannya harus ada emas yang senilai uang yang diterbitkan itu. Nah persoalannya sekarang siapa yang bisa mengontrol itu? Apa benar suatu negara itu menerbitkan mata uang, negara itu memiliki cadangan emas gitu? Apalagi sekarang mulai muncul lagi uang kripto misalnya, cryptocurrency gitu ya, uang elektronik itu gimana itu? Saya sekarang di dompet saya itu ada uang kertas dan saya punya beberapa ATM gitu. Di ATM saya itu kan senilai uang yang ada di rekening saya. Kemudian saya sebagian lagi saya pindahkan ke dalam e-money saya, itu juga uang kan? Nah proses ini sebenarnya menjadikan uang itu prosesnya satu lembar media itu bisa menggambarkan jumlah uang yang saya miliki. Tapi di sisi lain uang itu pada akhirnya menjadi menjadi mengalami stagnasi ketika uang itu tidak beredar. Kenapa? Akan berbeda dengan emas misalnya. Kalau emas itu kemudian walaupun tidak beredar, relatif lebih tahan. Kita tahu misalnya tahun 97 ada yang ingat gak tahun 97 itu kalau berangkat haji biayanya berapa? 7,5 juta, betul ya? 7,5 juta pada waktu itu harga emas 24.000 per gram, betul ya? Artinya pada saat itu untuk berangkat haji butuh 310 gram emas. Butuh 310 gram emas. Nah, 310 gram emas ini sekarang kita berangkat haji biaya hajinya adalah 35.500.000. Setara dengan harga emas sekarang 900.000, setara 35 gram emas. Artinya kalau dulu berangkat haji itu adalah dengan biaya 310 gram emas, hari ini cukup dengan 35 gram emas. Ini yang menggambarkan betapa uang kertas itu semakin tidak ada harganya. Nah ini yang teori yang bisa menjelaskan ini ya karena tadi salah satunya adalah emas uang itu beredar di suatu negara itu tidak diimbangi dengan sesuatu yang disepakati, misalnya kayak emas misalnya. Nggak ada yang bisa mengontrol itu. Baik, saya rasa karena sudah dikasih kode oleh panitia ya, karena kita tadi juga mulainya mundur dan kita akan mempersiapkan acara webinar. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan disimpan, silahkan pertanyaannya nanti dikumpulkan panitia, nanti saya bisa jawab secara tertulis. Insya Allah saya akan jawab secara tertulis. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, saya haturkan permintaan maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.